Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an bil umri jannatu rizqum wa ma kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Pengertian ibadah itu sangat luas, bukan hanya terbatas pada rutinitas 5 waktu saja. Para ulama mendefinisikan al-ibadatu tawarruk ilallah awi kamarofam tasilu panahum wajtanibu. Pengertian ibadah itu adalah segala sesuatu yang bisa tawarruk, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Pada hari ini kita juga termasuk rangkaian ibadah kepada Allah, yaitu dengan bersilaturahim. Karena hubungan manusia tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah semata, akan tetapi bersifat horizontal dengan adanya hubungan pada manusia, hablum minan nas, dengan hubungan dengan manusia. Maka dengan adanya hubungan manusia ini, kita sebagai makhluk sosial itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup hidup sendiri tanpa kehadiran dan bantuan dari orang lain. Maka satu-satunya jamaah harus betul-betul berusaha meningkatkan berhubungan baik dengan orang lain. Caranya adalah dengan bersilaturahim. Karena silaturahim ini merupakan suatu ibadah yang agung dari Allah, merupakan tambahan ibadah kepada kita. Dengan adanya bersilaturahim ini, maka rasa sosial kita, rasa cinta kita kepada sesamanya itu akan terjalin. Mukmin yang paling afdol, yang paling penting adalah di dalam bulan Syawal ini. Karena di dalam bulan Syawal ini masih rangkaian hari raya Idul Fitri, masih banyak keluarga kita berkumpul. Maka kita dianjurkan untuk anjang sana membawa anak dan istrinya dan menjelaskan tentang urutan-urutan famili kita sehingga tidak qol'ir-rohim. Kalau orang-orang tua kita dulu mengajak kepada kita terhadap keluarga kita, sampai tahu, sampai sepupu 5 kali pun kita tahu, saudaranya kakek yang sampai 5 kakek kita tahu. Nah sekarang itu masing-masing orang tuanya pergi, anaknya juga pergi ke tempat teman-temannya, sehingga saudaranya sendiri tidak tahu. Maka dari itu, mulai dari saat ini kita berusaha
bersilaturahim terhadap keluarga kita. Karena di dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah kalian tentang nasab-nasab kalian yang sekiranya kalian bisa menyambungnya. Fa inna silaturrahim mahabbah fil ahli. Karena sesungguhnya silaturrahim, menyambung famili itu menambah cintanya terhadap keluarga. Wa man sa'ati fil asal, dan menambah umur, memanjangkan umur. Wa yubsita fil mal, dan memanjangkan harta, menambah harta. Jadi di dalam bersilaturahim ini kita akan raih. Yang pertama, menambahnya cinta keluarga kita, kerukunan dan kekompakan antara keluarga dan famili-famili kita tetap terjalin. Ini yang harus betul-betul kita pahami, yang selama ini terkadang kita melalaikan pada hal ini. Padahal ini yang sangat penting. Nambahnya umur di sini berkaitan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamqullah ma yasha wa yusbitu ma yasha. Allah akan menghapus terhadap orang yang telah dikehendaki dan menetapkan terhadap orang yang telah dikehendaki. Itu kaitannya di dalam tafsir Al-Misbah. Itu dijelaskan bahwa Allah itu mu'allaqatun fil amr. Allah itu menggantung umur manusia. Kalau manusia itu dikehendaki oleh Allah digantung, dihapus, maka umpamanya terlalu seringnya banyaknya silaturahim, umpamanya umurnya 50, maka akan ditambah oleh Allah. Namun apabila ajal itu telah ditetapkan oleh Allah, maka ketetapan tersebut tetap 50, tapi namanya setelah meninggal tetap selalu disebut tentang kebaikannya. Ini yang dimaksud panjangnya umur. Tambahnya rizki. Rizki kita akan bertambah dengan adanya kita bersilaturahim. Dan banyak manfaatnya. Umpamanya kita menerima tamu, kita memberikan suguhan rezeki itu bagi ada. Maka apabila tamu tersebut pulang, maka dosa-dosa kita dibawa pulang oleh tamu tersebut. Maksudnya dihapus oleh Allah dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan rezeki dengan adanya tamu tersebut. Ini memang secara kasat mata rezeki kita hilang karena dimakan tamu. Tapi sebenarnya itu adalah pahala memberi makan terhadap tamu. Lah ini yang kadang-kadang kita tidak terasa. Maka dari itu, dengan adanya silaturahim ini, kerukunan dan kekompakan di dalam jamaah ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena rukun dan kompak sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Di dalam sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Karena semua kita adalah bersaudara. Maka adanya terjadi sekat-sekat yang terjadi pada kita karena ada sesuatu hal yang kadang-kadang bertentangan dengan kita, terus kita tidak rukun, tidak damai, maka inilah yang nanti kelak akan mendapatkan adab dari Allah. Umpamanya dia tidak akur, tidak berbicara sampai 3 hari, maka dia tidak akan bisa menciumnya surga, tidak bisa mencium baunya surga. Umpamanya sampai 1 tahun, maka hukumnya sama dengan membunuh. Maka mari, kenapa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kita adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam muqaddimah surat Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan menyabar-nyabarkanlah dan bersambunglah, menyambunglah dan bertakwalah kepada Allah agar sekalian menjadi orang yang untung. Kenapa ada kata-kata sabar di sini? Karena ada karakter orang iman itu kalau berbicara itu satu kali ngomong itu akan menyakitkan hati. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berbicara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Maka apabila kita sudah diam, maka kitalah menjadi orang yang bertakwa dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mengingat kesempurnaan manusia itu hanya bisa diraih dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sebagaimana terkandung di dalam surat Wal-Asr, Allah bersumpah demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Karena di waktu asar disaksikan oleh dua malaikat. Di dalam riwayat An-Nasa'i dijelaskan, yu'aqqabu malaikatal lail wan nahar wa jatami'u fil asr. Bergantian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, maka berkumpulnya di waktu sholat asar. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dijelaskan, man tarokal asri faqad habitat a'maluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hancur amalannya. Lah maka dari itu, di dalam kewajiban kita sebagai orang iman, kesempurnaan manusia itu dapat diraih dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan juga mampu menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dengan amaliyahnya. Yaitu caranya dengan meluangkan waktu kita untuk merenung, memanfaatkan, menghayati kandungan-kandungan dari surat-surat Al-Quran dengan sabar dan saling nasihat menasihatinya. Maka dari itu, mari yang terakhir dari saya, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Insyaallah. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan dimasukkan dalam surganya Allah. Demikian semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.